selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas seluruh kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dari hari-hari yang lalu sampai dengan saat ini. Engkau telah memberkati kami, menjaga, menolong kami Tuhan, sehingga kami masih bisa menikmati begitu banyak kebaikan dan juga berkat Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami memohon kiranya Engkau memberikan kami akan firman-Mu yang kudus, yang akan menjadi penuntun bagi langkah kami di sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus mau menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021, terambil dari Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Tetapi dalam Bibel atau bahasa Bataknya adalah Yesaya bindu 64 ayat 5. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita merasa telah melakukan suatu kesalahan, baik itu kesalahan yang cukup besar ataupun kesalahan yang besar terhadap seseorang, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan meminta maaf dan mengakui segala kesalahan kita kepada orang tersebut. Tujuannya bukan hanya supaya hati kita menjadi tenang dan damai, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan orang tersebut, agar hubungan yang ada tidak menjadi rusak. Pun kalau sudah rusak, dapat baik kembali. Tentu kita berharap supaya orang tersebut mau untuk memaafkan kita dan mau menerima kita kembali, bukan? Nats firman Tuhan pada hari ini merupakan suatu pengakuan bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Saat itu bangsa Israel sedang mengalami keterpurukan. Mereka harus meninggalkan Yerusalem dan harus dibuang ke Babel. Mereka mengalami penderitaan karena telah jatuh di dalam dosa dan meninggalkan Tuhan karena mereka menyembah akan dewa-dewa bangsa lain. Dalam keterpurukan mereka inilah mereka menyadari akan kesalahannya, dan mereka tahu sangat sadar sekali bahwa mereka telah membuat Tuhan murka. Karena itu mereka mengaku menyadari akan segala kesalahannya kepada Tuhan. Mereka mengaku telah berdosa. Mereka menjadi orang yang najis dan penuh dengan kejahatan. Mereka meminta pertolongan Tuhan dalam keputusasaan, supaya Tuhan tidak membiarkan mereka menjadi binasa. Apakah Tuhan mengampuni mereka? Tentu saja. Akan tetapi setiap kesalahan atau dosa ada konsekuensi yang harus ditanggung. Namun Tuhan tidak akan membiarkan manusia itu sendirian dalam menanggung konsekuensi kesalahannya. Tetapi Tuhan akan tetap menyertai
agar manusia itu jadi belajar untuk tidak melakukannya lagi dan mau dididik oleh Tuhan menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara terkasih, memang selama di dunia ini kita sulit untuk luput dari yang namanya dosa. Begitu banyak godaan yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak Tuhan kehendaki. Bahkan meski Tuhan telah memberikan begitu banyak aturan atau hukum-hukumnya, manusia tetap mau berjalan di luar jalannya Tuhan. Bahkan pula segala kesalehan kita ataupun kebaikan yang kita lakukan bisa saja di mata Tuhan yang kudus tampak seperti kain kotor, seperti yang diungkapkan oleh bangsa Israel dalam nats ini. Betapapun salehnya seseorang dan betapapun ia sungguh-sungguh melakukan kebaikan, tapi tetap di mata Allah orang itu tidak bisa memenuhi akan tuntutan Allah. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi semua hukum-hukumnya Tuhan. Maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Apalagi karena perbuatan yang jahat. Tetapi kita harusnya bersyukur karena kita diselamatkan, bukan karena kita berbuat baik, atau karena kita ini bangsa pilihan Tuhan, ataupun karena kita ini orang Kristen. Tapi kita diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sehingga kita bisa selamat. Tuhan ingin supaya dalam seluruh kehidupan kita mau untuk mengakui akan kelemahan, ketidakmampuan, dan keberdosaan kita. Pengakuan itulah yang menjadi pintu masuk anugerah keselamatan bagi kita. Jadi yang terpenting bukan lagi seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan atau seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Tapi sejauh mana kita menyerahkan diri kita ke dalam tangannya. Senantiasa mengoreksi diri, memperbaiki hati dan pikiran kita. Pun memiliki waktu yang berkualitas dengan selalu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah sengsara maupun pergumulan hidup kita yang begitu berat sekalipun, dengan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan kita menyadari diri kita dan mengakui akan keberadaan kita, dan mengakui akan kemahakuasaan Tuhan yang kita perlukan, maka kita akan merasakan kesukaan dan kedamaian di dalam Tuhan. Di tengah kebingungan kita akan apa yang akan terjadi dalam hidup kita akan merasakan hikmat dan kebijaksanaannya. Di tengah ketidakadilan yang terjadi kepada kita sekalipun, kita akan merasa keadilannya akan datang tepat pada waktunya. Di tengah ketidakberdayaan kita menghadapi sakit, ketiadaan uang, ketiadaan orang yang dapat menolong kita sekalipun, kita akan merasa pertolongannya yang tidak bisa diberi oleh siapapun. Tuhan selalu setia mendengarkan kita, baik terhadap segala keluhan kita maupun dalam jeritan hati kita. Tetaplah mengaku, tetaplah berserah, dan tetaplah percaya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwasanya Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, mendengarkan setiap keluhan kami, jeritan hati kami, mendengarkan segala permohonan kami dan menerima segala ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Seperti bangsa Israel yang mengakui akan keberadaannya di hadapan-Mu, mengakui segala keberdosaan dan kelemahannya, kami pun demikian Tuhan. Kami adalah manusia yang begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi dunia ini. Tapi kami ya Tuhan, dalam ketidakberdayaan dan kelemahan kami percaya bahwa Tuhan adalah yang berkuasa, sanggup melakukan apapun di luar kemampuan ataupun pikiran kami.
dan kasih-Mu yang begitu besar senantiasa ada bagi kami. Sehingga Engkau bukan hanya memenuhi segala kebutuhan kami, tapi lebih daripada itu Engkau menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Engkau menebus kami, bahkan Engkau menyiapkan akan tempat yang berharga untuk kami di surga kelak. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya dalam seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami senantiasa diurapi oleh Engkau. Roh Kudus membimbing dan menuntun kami. Dan biarlah kami berserah dan bergantung kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami memandang akan Engkau dan percaya kepadamu senantiasa. Terima kasih Tuhan, seluruh permohonan kami, ungkapan syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kau sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita di sepanjang hari ini, menguatkan dan meneguhkan akan iman kita sehingga kita tetap berjalan di dalam jalannya. Tuhan memberkati. Salam sehat.